Mm-mm. Sono. Kepada Aziza Hayat sebagai moderator dari kelas HTN 4, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen, yang terhormat kepada Omi IAI Al-Aziz, dan teman-temanku yang berbahagia. Bagaimana kabar teman-teman semua nih setelah habis sahur? Masih pada ngantuk gak? Sehat. Enggak. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi di sini saya akan membacakan atur acara sebagai berikut. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu tilawatul Quran, dan pemateri, terus yang terakhir itu adalah penutup. Mari kita buka kultum pada subuh ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya akan dibacakan tilawatul Quran oleh Raffi Darussalam. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi wallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah, Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkannya hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin
أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkal. Pada setiap tangkal ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu akan dibacakan pemateri oleh Hana Mutia dengan judul Dahsyatnya Fadilah Bersedekah. Apa sih sedekah itu? Silakan Hana Mutia, dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum saya menyampaikan apa saja fadilah daripada bersedekah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu sedekah. Sedekah itu diambil dari kata sedekah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sodakoh, yang artinya segala sesuatu pemberian seorang muslim kepada orang lain dengan ikhlas, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh jumlahnya gitu. Jadi siapapun seorang muslim yang memberikan hartanya kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas itu baik itu besar maupun kecil jumlahnya itu merupakan sedekah gitu. Nah, kenapa saya memilih tema ini untuk disampaikan kepada teman-teman semua? Karena sayang sekali apabila teman-teman tidak menyadari betapa dahsyatnya fadilah daripada sedekah. Nah, saya akan menyampaikan fadilah daripada sedekah. Yang pertama itu adalah sedekah menghapus dosa. Sebelum menyampaikan makna dari sedekah menghapus dosa, saya akan membahas sedikit kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Nah, seperti yang tadi dibacakan oleh saudara Raffi, yaitu ayat 7 surat Al-Hadid, yaitu perintah soal bersedekah yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Berimanlah. Dari kata beriman itu, kita mengetahui bahasanya Allah memerintahkan kita untuk beriman. Karena di situ ada kata berimanlah. Artinya perintah atau suruhan gitu. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang telah Allah menjadikan kamu menguasainya. Nafkahkanlah hartamu. Berarti Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan harta kita yang harta itu milik Allah dan kita diberikan hak untuk menguasainya gitu. Nah, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Nah, jadi di situ adalah salah satu perintah Allah kepada kita semua untuk bersedekah gitu. Karena dan Allah berjanji bahwasannya orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, apa aja sih fadilah daripada bersedekah? Banyak sekali fadilah daripada bersedekah. Yang pertama, itu sedekah dapat menghapus dosa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda bahwasannya sedekah itu menghapus dosa ibarat air yang memadamkan api. Masya Allah. Jadi ketika seseorang berbuat dosa dan
orang itu bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian dibarengi dengan ia bersedekah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana air yang memadamkan api. Seperti itu, Masya Allah. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, mendapatkan naungan di akhirat. Seseorang yang bersedekah, maka ketika di akhirat itu, dia akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwasannya ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang apabila bersedekah, tangan kanan yang bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang ia sedekahkan, maka dia adalah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Yang ketiga, harta menjadi berkah. Nah, dikatakan bahwasannya tidak akan habis harta orang-orang yang bersedekah, tidak akan habis harta yang disedekahkan di jalan Allah gitu. Jadi ketika kita ada perasaan takut harta kita habis karena digunakan untuk bersedekah, maka Allah memberikan kita kepercayaan bahwasannya menguatkan kita bahwasannya Allah berjanji harta yang disedekahkan di jalan Allah itu akan berkah gitu, tidak akan berkurang. Dalam artian berkah di sini harta kita terjaga gitu, mungkin daripada pencurian, pencopetan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya fadilah berikutnya yaitu adalah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat yang tadi dibacakan oleh Saudara Raffi, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, di mana artinya di dalamnya itu Allah mengatakan bahwasannya sedekah itu ibarat sebutir biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkainya terdapat 100 butir. Artinya Allah melipat gandakan apa yang hambanya itu sedekahkan gitu. Begitu banyaknya. 1 butir biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Di setiap tangkainya ada 100 butir. Masya Allah kan fadilah dari bersedekah. Fadilah selanjutnya itu adalah masuk surga melalui pintu sedekah. Nanti ketika di akhirat nanti dikatakan, wahai hamba Allah, kemarilah menuju pintu kenikmatan. Gitu. Marilah menuju pintu kenikmatan. Maka orang-orang yang gemar mendirikan sholat, ia akan masuk surga melalui pintu sholat. Dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ia akan masuk surga melalui pintu jihad. Dan orang-orang yang gemar bersedekah, ia akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu sedekah. Insya Allah. Fadilah berikutnya itu adalah sebagai bukti keimanan seseorang. Kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Kenapa? Ketika orang bersedekah, artinya ia percaya bahwa ia percaya kepada Allah, ia mentaati perintah-perintah Allah. Salah satunya adalah anjuran untuk bersedekah. Gitu. Maka ketika manusia berada di dalam kesusahan, namun ia masih tetap bersedekah dengan apa yang ia miliki, maka orang itu termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Ia beriman bahwasannya Allah sudah menentukan rezeki tiap hambanya. Allah akan memberikan kecukupan bagi hambanya. Maka ia tidak takut untuk bersedekah. Seperti itu. Karena ia yakin bahwa Allah akan mencukupkan rezekinya. Seperti itu. Maka disitulah sedekah menjadi bukti keimanan seseorang. Selanjutnya itu, fadilah dari bersedekah yaitu membebaskan diri dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasannya jauhkanlah dirimu dari siksa kubur, walaupun dengan hanya sebiji kurma, seperti itu. Jadi sedekah itu dapat menjauhkan kita dari siksa kubur, gitu. Ketika kita bersedekah,
terus kita telah meninggal dunia, mungkin amalan kita kurang dan malaikat itu diperintahkan untuk menyiksa kita, namun dengan sedekah yang pernah kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu akan melindungi kita dari siksa kubur. Selanjutnya, mencegah pedagang melakukan maksiat dalam kegiatan jual beli. Apabila kita seorang pedagang, kita berdagang gitu. Nah, Rasulullah memerintahkan kita untuk menghiasi dagangan kita dengan bersedekah. Karena apa? Karena sesungguhnya setan dan dosa itu menyertai orang-orang yang berdagang gitu. Dalam artian setan terus menggoda orang yang berdagang untuk berlaku curang, untuk menjual barang-barang yang tidak berkualitas, untuk mengurangi timbangan gitu. Maka Rasulullah perintahkan agar terhindar dari itu semua, bersedekahlah seperti itu. Fadilah bersedekah yang selanjutnya itu mendapatkan kelapangan hati dan kebahagiaan. Rasulullah juga pernah bersabda, perumpamaan orang yang dermawan dan orang yang pelit. Orang yang pelit itu diibaratkan menggunakan baju besi yang amat sangat ketat gitu, sehingga baju besi itu menyakiti dirinya gitu. Ketika ia ingin melepasnya, ia tidak ingin melonggarkannya, ia tidak bisa gitu. Sedangkan perumpamaan orang yang dermawan, orang yang bersedekah di jalan Allah, itu adalah ibarat ia menggunakan baju yang longgar, yang bahkan jari-jarinya pun tertutup oleh baju yang longgar itu. Masya Allah. Selanjutnya, yaitu adalah rezeki. Rezeki menjadi berlimpah. Karena Allah berjanji akan mengganti apa yang kita sedekahkan itu berkali-kali lipat. Maka sedekah itu adalah investasi terbaik untuk kita gitu, investasi terbaik. Nah, Karena kenapa? Karena kita berinteraksi sekaligus menjalankan perintah Allah, berinteraksi dengan masyarakat, manusia yang membutuhkan gitu, yang membuat Allah itu semakin cinta kepada kita gitu. Allah itu semakin cinta. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang gemar bersedekah. Tuh. Itu fadilah berikutnya. Fadilah berikutnya, apabila seseorang sakit, kemudian ia bersedekah, insya Allah akan mengangkat penyakitnya karena sedekah yang ia keluarkan tersebut. Selanjutnya, mempermudah urusan atau hajat. Ketika seseorang mempunyai hajat dan dia harus melakukan berbagai urusan, kemudian ia bersedekah, insya Allah Allah akan memudahkan setiap urusannya. Terus Allah akan melancarkan apa yang sedang ia kerjakan gitu. Insya Allah hajatnya tercapai. Seperti itu. Selanjutnya, fadilah dari sedekah yaitu memperlancar bisnis. Untuk orang-orang yang mungkin sedang membangun bisnis, harus dibarengi dengan sedekah. Karena sedekah itu dapat memperlancar rezeki, terus mungkin bisnisnya semakin maju, dan sebagainya. Seperti itu. Fadilah berikutnya, menolak bencana. Ada suatu cerita di masa Nabi Sulaiman, itu ada seorang laki-laki miskin yang dia itu kelaparan gitu, bersama keluarganya dia kelaparan. Terus di samping rumahnya ada sebuah pohon besar, di mana di atas pohon tersebut ada sangkar burung merpati, dan burung merpati tersebut punya anak-anak burung merpati gitu. Nah, ketika ia kelaparan, keluarganya, istrinya dan anak-anaknya meminta sang bapak ini untuk mengambil anak dari merpati itu untuk dimasak gitu, untuk dimakan karena saking kelaparannya. Nah, akhirnya pria tersebut menaiki pohon yang besar itu di samping rumahnya dan mengambil anak merpati terus dijadikan masakan. Seperti itu, dimakanlah. Kemudian induk dari burung merpati itu menyampaikan berita tersebut ke Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya
laki-laki tersebut dipanggil ke istana, ke kerajaan Nabi Sulaiman. Terus diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Namun keesokan harinya, istri dan anak-anaknya meminta laki-laki tersebut untuk mengambil lagi anak-anak dari burung merpati untuk dijadikan makanan. Nah, laki-laki ini berkata kepada istri dan anak-anaknya, saya tidak akan mengambil anak-anak merpati itu lagi karena Raja Sulaiman telah melarang saya, gitu kan. Terus istrinya menyuruh laki-laki itu untuk menghiraukan, karena anak dan istrinya itu terus memaksa dia, akhirnya dia mengambil anak burung merpati itu lagi. Nah, setelah ia mengambil anak burung merpati itu lagi untuk dijadikan makanan, Nabi Sulaiman marah. Kemudian ia memanggil setan, satu dari ujung timur, yang satu dari ujung barat. Dua setan ini diperintahkan untuk menjaga pohon besar itu. Nabi Sulaiman berkata kepada dua setan ini untuk menjaga pohon besar itu, dan apabila pria itu naik lagi ke atas pohon besar ini dan mengambil anak-anak merpati, maka Nabi Sulaiman memerintahkan setan itu untuk menjatuhkan laki-laki itu supaya tidak mengambil anak-anak merpati itu lagi. Nah, namun di hari berikutnya ketika laki-laki itu menaiki pohon besar itu lagi untuk mengambil anak-anak merpati, tiba-tiba datang seorang pengemis. Pengemis datang ke rumahnya, kemudian mengetuk pintunya, kemudian meminta tolong, meminta bantuan untuk diberikan makanan gitu kan. Kemudian istrinya berkata tidak ada makanan, kami tidak punya makanan, seperti itu. Kemudian suaminya, laki-laki ini mendengar, dia turun lagi dari pohon, dia belum mengambil anak merpati itu, dia turun dari pohon, kemudian dia kembali masuk ke dalam rumahnya, dia mengambil segenggam gandum yang ia punya, diberikan kepada pengemis itu. Ketika ia sudah memberikan segenggam gandum ke pengemis itu, ia kembali naik lagi ke atas pohon, ngambil anak merpati lagi. Terus habis itu dimasak untuk dimakan lagi. Kemudian induk burung merpati menyampaikan kabar itu ke Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman marah. Kenapa kamu mengkhianatiku? Bilang ke dua setan yang diperintahkan untuk menjaga. Kata dua setan ini bilang, kami tidak mengkhianati kamu, wahai Sulaiman. Kami sudah menjaga pohon besar itu, namun ketika kami ingin menarik kaki laki-laki itu, leher kami dijerat oleh dua malaikat yang diperintahkan Allah, dan kami dilemparkan. Aku dilemparkan ke barat dan temanku dilemparkan ke timur, tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Jadi di situ adalah salah satu contoh cerita di mana sedekah itu dapat menolak bencana gitu, melindungi kita dari bahaya seperti itu. Yang selanjutnya, fadilah berikutnya adalah dicintai Allah. Hal yang luar biasa adalah dicintai oleh Allah. Karena ketika Allah sudah mencintai kita, apapun urusan kita, keinginan kita yang menurut Allah baik untuk kita, insya Allah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kita akan diberikan keberkahan Allah, insya Allah kita dicintai manusia. Apalagi dalam perihal bersedekah, kita dicintai Allah karena melaksanakan perintah. Kata dari bahasa Arab ya, sodako. Sodako dengan zakat secara konteks dan pengertiannya pun serta hukumnya pun juga beda ya. Iya. Nah, mengutip sebuah surat atau ayat 103, di situ dikatakan khuz min amwalihim sodakotan. Di situ memakai kata sodako, namun secara umumnya di situ diartikan zakat. Ya, itu gimana tuh penjelasannya Kak? Mohon
Surat apa? Ayat berapa? Surat At-Taubah ayat 103, Kak. Oke. Nah, Terima itu, kasih pertanyaan. Terus pertanyaan yang lainnya gini, Kak. Apakah ketika orang bersedekah dengan misalkan dengan keterpaksaan atau tidak ikhlas, ini akan berefek buruk kepada si pemberi sedekah itu? Karena kan sedekah ini ada dampak positifnya kepada yang bersedekah baik di dunia dan di akhirat, tadi fadilah tadi ya. Gitu. Karena ada seseorang yang ketika dia bersedekah justru bukan malah kebaikan. Ya, dia menghadapi sebuah keburukan misalkan dalam kehidupannya gitu. Cerita kehidupannya ada sebuah keburukan. Ya, bahkan mungkin kadang dia menilai kok saya sedekah kok malah begini kan gitu misalkan. Ini mohon pencerahannya ya, Kak ya. Terima kasih. Saya juga mau nanya, Kak, tentang sedekah ataupun zakat dan keutamaannya. Saya pernah ngobrol-ngobrol ini, Kak, di sebuah ya komunitas muslim, gitu kan, bahwa dalam percakapan itu pada menyampaikan bahwa keutamaan sedekah itu atau fadilah atau keberkahannya itu bisa dirasakan di dunia. Gitu. Nanti akan berlipat ganda rezekinya. Gitu. Tapi yang disampaikan oleh sahabat tadi justru emang ada kok kebalikannya. Gitu. Nah, yang saya ambil poin adalah dari obrolan itu mereka menyampaikan bahwa karena saya juga yakin kepada beliau, ya karena umurnya juga udah lebih dari saya, gitu kan. Terus dari segi keilmuannya juga mumpuni. Beliau menyampaikan dia seorang pengusaha, gitu, cukup mapan. Gitu. Saya sebutkan daerahnya Jakarta Selatan. Gitu. Nah, beliau menyampaikan dalam obrolan kita ngobrol-ngobrol itu, menyampaikan poin endingnya itu, saya suka bersedekah, tapi nanti akan saya ambil itu sedekah-sedekah yang saya taruh di pesantren, taruh di masjid, taruh di guru-guru yang ikhlas, gitu. Nanti akan saya ambil, gitu. Nanti bilangnya dia nanti. Nah, makna nanti itu kan berarti bisa diartikan bahwa nantinya setelah wafat atau nantinya di dunia. Gitu. Nah, menurut kakak nih, persepsi bisa diambil, nanti saya ambil itu sedekahnya, gitu kan? Karena kan ada fadilahnya tuh, sukses di dunia, terus di akhirat nanti dapat surga Firdaus, Adnan dan lain-lain itu. Nah, menurut kakak kok bisa diambil gitu? Maknanya seperti apa tuh? Terima kasih. Oke, pertanyaannya cukup 3 dulu ya. Ya, bagaimana Hana Mutia? Satu lagi boleh nanya nggak, Mbak? Boleh. Silakan, Nabi. Pertanyaannya seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan, kaitan sedekah itu tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Nah, fenomena yang terjadi hari ini, banyak orang ngasih dipoto, banyak orang ngasih divideokan. Nah, bagaimana tuh fenomena itu bisa terjadi? Terima kasih. Terima kasih kembali pertanyaannya. Kepada moderator, boleh tolong diulang pertanyaan pertama untuk dijawab satu persatu. Oke, pertama kan tadi yang bertanya tentang masalah sholat ya, berleha-leha, berlalai lah ya. Itu gimana Mbak Hana? Oke, tadi pertanyaannya apa namanya? Orang yang celaka itu kan orang yang lalai dalam sholatnya. Maksud lalai di sini tuh apa? Yang pertama ya benar yang tadi
disampaikan itu orang yang menunda-nunda sholat, orang yang nggak sholat bahkan, atau sholat di akhir waktu. Nah, tapi ada juga artian lalai dalam sholat dalam artian yang lain, yaitu ketika kita sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Nah, maksudnya di sini ketika kita sholat tuh kita tuh sebisa mungkin tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang gitu. Tapi kita sholat, tapi kita tetap maksiat gitu. Sholat rajin, tapi maksiat jalan terus gitu kan. Nah itu juga termasuk lalai di dalam sholat gitu. Karena melanggar esensi dari sholat itu sendiri gitu kan. Sholat itu kan kita berserah diri kepada Allah, terus kita juga karena kita berserah diri, kita yakin atas semua apa yang diperintahkan oleh Allah, kita harus jalankan gitu. Namun ketika kita sholat, tapi kita tahu kalau pacaran itu dilarang atau apapun sejenisnya, hal-hal yang dilarang gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap lakukan ya, itu termasuk ke dalam orang-orang yang lalai dalam sholatnya, seperti itu. Jadi dalam artian bukan hanya dia lalai ketika dia sholat dia tunda-tunda, bukan dalam artian itu, tapi dalam kehidupan sehari-harinya juga dia tidak memaknai sholat itu sendiri gitu, tidak mengaplikasikan apa makna dari sholat itu, seperti itu. Dia masih menyakiti hati orang lain dengan sengaja gitu. Itu termasuk lalai dalam sholat, seperti itu. Apa mungkin kalau misalkan jawaban saya kurang ataupun ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau kurang nanti silakan ditambahkan, seperti itu. Nah, ini suaranya putus-putus. Siapa yang sedang berbicara? Ya, mungkin dilanjut ke pertanyaan kedua dulu, nanti mungkin ada sanggahan dari penanya pertama, nanti dipersilahkan moderator pertanyaan kedua. Oke, yang pertanyaan kedua itu tentang surat Al-Ma'un yang tadi ya. Pembahasannya. Yang mana? Al-Ma'un yang ayat ketiga ya. Mohon maaf tadi yang bertanya. Kamu takin, gimana kamu takin? Atau itu ya, atau At-Taubah mungkin ayat 103. Al-Baqarah. Ya, At-Taubah ya. Mohon maaf, At-Taubah. Oke. Ya. Amwalihim shadaqah. Masya Allah pertanyaannya. Ini lumayan, pertanyaannya bagus dan cukup berat untuk saya jawab juga. Bismillah. Saya menyampaikan ini ya berdasarkan apa yang bisa saya sampaikan saja. Apabila ada kesalahannya mohon diperbaiki, dibenarkan itu. Ini di sini di At-Taubah, surah At-Taubah ayat 103 disampaikan yang artinya itu, ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah mendengar, Maha mengetahui. Tadi kita kaitkan dengan esensi dari sodakoh ya. Sodakoh itu kan apapun yang pemberian dari umat seorang muslim kepada orang lain yang ia berikan secara sukarela dan ikhlas hati, dan tidak ada batasan kan. Nah, di sini kan dari kata sodakoh ya. Sodakoh tadi dalam artian, tapi kenapa artinya ambillah zakat gitu. Ambillah zakat dari harta mereka. Ya, di sini kan yang sodakoh itu orang yang memberikan, orang yang memberikannya itu dia bersedekah gitu kan. Sedangkan ambillah zakat dari harta mereka itu orang yang menerimanya gitu. Orang yang membutuhkan menerima sodakoh
mungkin dalam bentuk zakat gitu, zakat fitrah misalkan. Nah itu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Ketika orang bersedekah dalam artian memberikan harta mereka, terus memberikan harta mereka kepada orang yang kurang mampu, misalkan dalam bentuk zakat fitrah seperti itu. Nah, itu bagi orang yang kekurangan, yang membutuhkan ketika menerima sedekah itu, Allah bilang, ambillah zakat dari harta mereka, ambillah, gitu. Ambillah tuh ya ambil gitu, terima dari apa sedekahnya orang-orang yang dia tuh mampu gitu. Seperti itu. Mungkin itu yang saya artikan di sini. Ya mungkin mohon maaf apabila salah, dan itu karena semata-mata kurangnya ilmu saya gitu. Kepada penanya mungkin ada sanggahan atau apa? Ini apa masih terhubung? Jangan-jangan koneksinya mati nih. Masih Kak, masih. Masih. Oke.